Halo semuanya, kami bertiga dari kelompok Sisken untuk membahas soal contoh dari 3.5. Saya sendiri sebagai moderator adalah Jose Sitorus, baru ada teman saya Mulia dan juga Hans. Untuk soal akan dibahas oleh teman saya Mulia. Silakan. Oke, jadi pada soal 3.5 itu merupakan kasus di mana ada sebuah pendulum yang berbentuk terbalik, di mana pangkal pendulumnya itu ada di bawah, sehingga kita mengatakan inverted pendulum. Jadi keadaan awalnya itu pada saat A itu merupakan keadaan yang tidak stabil. Maksudnya bagaimana itu? Artinya pendulumnya itu mengalami kemiringan. Nah, di sini kita akan menggerakkan suatu kart, di mana kart ini akan membuat pendulum itu menjadi tegak, yang awal dari miring menjadi tegak. Itu bisa kita lihat pada gambar B. Itulah, jadi di gambar B inilah gaya-gaya itu akan diuraikan. Nah, jadi di sinilah kita mencari bagaimana bentuk model matematikanya dari kasus berikut ini. Baik, Bang. Oke, lanjut. Untuk di sini kita untuk membahas hasil dari model matematikalnya, kita harus mencari pertama adalah pusat gravitasinya. Di soal sudah dikatakan assume that the center of gravity of the pendulum rod is at its geometric center. Berarti bisa disimpulkan kalau di soal ini kita mengasumsikan bahwa pusat gravitasinya berada di tengah suatu batangan ini. Nah, untuk mencari pusat gravitasinya kita bisa ambil berdasarkan sumbu X dan sumbu Y-nya. Berdasarkan sumbu X, itu bisa dirumuskan menjadi X tambah L sin theta. Dan untuk yang sumbu Y, kita dapat L cos theta. Kenapa X tambah L sin theta? Bisa kita lihat di soal, bahwa posisi pangkal pendulumnya ini bukan berada di titik 0,0. Ini berada di titik sejauh X. Bisa kita lihat sejauh X, baru ditambah dengan proyeksi X dari titik tengah dari batangan ini. Untuk titik tengah batangan ini bisa kita ambil menjadi L sin theta. Tetanya di sini. Kalau misalnya tetanya di sini berarti menjadi theta. Karena theta di sini berarti jadi L sin theta. Dan untuk yang sumbu Y didapatkan L cos theta. Ini adalah sepanjang L, oke? L dan L, berarti bisa dibilang ini berada di titik tengah. Karena kita ambil posisi dari sini. 0, 0-nya, 0 di sumbu Y-nya. Sedangkan 0 sumbu X dari sini. Makanya kita ambil L cos theta. Baru setelah itu kita bisa mencari gerak rotasi. Gerak rotasi ini berasal dari titik tengah juga, atau titik berat, itu menjadi I double dot theta sama dengan VL sin theta kurang HL cos theta. Ini maksudnya apa? Ini sebetulnya sama dengan torsi. Gerak rotasi itu sama torsi. Dan juga bisa dirumuskan sebagai torsi dengan R kali F, atau RF sin theta. Kenapa sin theta? Bisa kita lihat di suatu desain gambar ini. Misalkan inilah suatu pangkal batangan yang dipengaruhi oleh suatu F sebesar theta. Nah, untuk yang mempengaruhinya ini bukan di sini dong, bukan pas di posisi sudut ini, tapi kita harus memproyeksikan terhadap sumbu Y-nya dan sumbu X-nya. Kalau di sumbu X-nya dia akan bernilai 0, di sumbu Y-nya dia akan bernilai F sin theta. Maka bisa kita lihat VL sin theta kurang HL cos theta. VL sin theta ini untuk pengaruh rotasi searah dengan jarum jam. Bisa kita lihat di V di sini gaya vertikal, gaya yang pengaruh secara vertikal adalah V dikali dengan L sin theta. L sin theta itu adalah di sini proyeksi terhadap sumbu X. Berarti bisa kita bilang inilah torsi kan, torsi dengan R kali F. R-nya itu adalah sepanjang V, baru adalah R-nya itu sepanjang L sin theta, baru F-nya itu adalah V. Oke, maka dia bergerak. Sorry, ini bukan searah jarum jam, tapi berlawanan arah jarum jam.
Ini gayanya, ini R-nya. Berarti R kali F. M VL sin theta berarti ini bergerak melawan arah jarum jam dikurang dengan HL cos theta. Ini searah dengan jarum jam. H dikali dengan L cos theta. L cos theta itu dari sini. Berarti ini searah dengan jarum jam. Baru kita ambil untuk persamaan dari gerak horizontal bandul. Itulah M d kuadrat per dt kuadrat kali X tambah sin theta sama dengan H. Ini sebetulnya adalah adalah persamaan gaya, rumus gaya. F sama dengan M kali A sama dengan X double dot, atau bisa kita buat jadi ini, d kuadrat X per dt kuadrat. Maka bisa didapatkan M d kuadrat per dt kuadrat X tambah sin X. Ini kan dari XG nih. X tambah sin theta ini dari XG. Sama dengan H. Baru ada gerak vertikal bandul sama aja M kali A atau MD kuadrat per DT kuadrat diambil dari YG. Sama dengan V kurang MG. Kenapa V kurang MG? Karena ini adalah yang mempengaruhi, gaya yang mempengaruhi secara vertikal adalah V, dan mempengaruhi bandulnya adalah ada MG atau W sama dengan MG. Baru setelah itu kita cari gerak horizontal cart atau keretanya. Itulah M besar kali D kuadrat X per DT kuadrat sama dengan U kurang H. Ini U, baru ini H. Kenapa nggak ada vertikalnya? Ya ini karena cart. Cart ini hanya mempengaruhi secara horizontal. Baru untuk selanjutnya akan dibahas oleh Hans. Oke, selanjutnya dapat kita lihat pada soal juga bahwa di sini dikatakan assume that the center of gravity of the pendulum rod is at its geometric center. Nah, di sini pada gambar ini maka kita harus mempertahankan posisi dari bandul agar tetap dalam kondisi yang tegak. Nah, maka kita asumsikan theta t-nya itu dan theta t-nya itu harus sangat kecil atau hampir sama dengan 0. Nah, sini kita buat sin theta-nya sin theta hampir dengan theta, lalu cos theta-nya hampir ke 1 dan theta dikali theta 2 kuadrat hampir ke 0. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Bang Jose tadi, maka kita mendapatkan persamaannya yaitu I dikali theta 2 dot sama dengan V dikali L theta dikurang dengan HL. Lalu untuk yang kedua kita mendapatkan M dikali X2 dot ditambah dengan L theta 2 dot sama dengan H. Lalu di sini kita mendapatkan 0 sama dengan V dikurang MG. Nah, dari ketiga persamaan ini kita mendapatkan kembali M dikali D kuadrat X per DT kuadrat atau turunan dari gaya yang tadi sama dengan U dikurang H. Nah, di sini kita dapat memindahkannya menjadi U sama dengan M D kuadrat X dibagi DT kuadrat ditambah dengan H. Nah, lalu H di sini tadi sudah dikatakan yaitu M dikali X 2 dot ditambah L theta 2 dot. Nah, sehingga menghasilkan M dikali U sama dengan MD kuadrat X per DT kuadrat ditambah M kali X 2 dot ditambah L theta 2 dot. Nah, sama dengan M dikali X 2 dot ditambah ML theta 2 dot. Nah, sehingga matematika model dari sistem ini kita dapatkan yaitu berdasarkan tadi dari gerak rotasinya, berarti I dikali theta 2 dot sama dengan MG dikali L theta dikurang HL. Nah, sedangkan HL-nya tadi sudah kita dapatkan menjadi MG L theta dikurang L dikali MX 2 dot ditambah L theta 2 dot. Nah, lalu di sini MG L
tetanya sama dengan I dikali theta ditambah L dikali MX 2 dot ditambah M kali L ditambah M dikali theta 2 dot. Nah, lalu I dikali theta 2 dot ditambah dikali theta 2 dot dengan ML kuadrat ML kali theta 2 dot. Nah, lalu sehingga menghasilkan MG L theta dikali I ditambah ML kuadrat dikali dengan theta 2 dot ditambah dengan ML X 2 dot. Untuk selanjutnya saya mau ralat ada kondisi yang salah tadi. Mohon maaf sebelumnya. Untuk di bagian gerak rotasi. Nah, gerak rotasi kan I double dot theta sama dengan VL sin theta kurang HL cos theta. Nah, tadi saya mengatakan kalau yang VL sin theta itu kan yang berlawanan arah jarum jam, baru dikurang dengan yang searah dengan jarum jam, torsinya gitu. Nah, itu saya salah. Ini sebetulnya adalah yang searah jarum jam dikurang dengan berlawanan arah jarum jam. Ini kan bisa kita lihat dari pusat gravitasi. Oke, kenapa dari tengah? Ya karena dia diminta kan dari pusat gravitasinya. Nah, VL sin theta itu ini dia. VL sin theta itu kenapa searah dengan jarum jam? Ini titik tengahnya. L sin theta itu adalah ini. Ini dengan jarum jam. Baru L sin theta ini tadi saya bilang, ini L sin theta. V kali L sin theta. Nih. Baru kurang H L cos theta. H ini kenapa berlawanan? Karena dari sini kita ambil tengahnya, ini ke kanan, H L cos theta. L cos theta itu ini. Oke. Sekian dari saya. Untuk seluruh hasil yang bisa kami dapatkan itu adalah MGL theta sama dengan IML kuadrat kali theta double dot tambah MLX double dot. Itulah nilai dari model matematikal untuk sistem ini. Sekian hasil pembahasan dari kami, semoga bermanfaat bagi yang menyaksikan. Terima kasih. Stop,